Teman, selamat sore. Teman-teman pernah ngalamin nggak sih ketika di suatu organisasi kalian diminta untuk memberikan suatu ide, tapi kalian tuh bingung, saya mau ngasih ide seperti apa sih? Atau mungkin kalian kesulitan ketika kalian pengen memutuskan sesuatu, tapi kalian nggak tahu ini baik nggak sih, ini bener nggak sih? Teman-teman, hari ini saya mau sharing terkait dengan Shifting Head dari Edwin de Bono. Ini adalah 6 topik berpikir bagaimana kita memutuskan sesuatu. Tapi sebelum kita bahas terkait dengan 6 cara berpikir, 6 topik cara berpikir ini, teman-teman, saya mau menyampaikan terkait dengan manfaatnya, teman-teman. Jadi ketika kita sudah mempunyai 6 topik cara berpikir ini, kita akan lebih tahu, teman-teman. Yang pertama, kita akan lebih memperluas cara pandang kita, kemudian melatih pola pikir yang berbeda dari kebiasaan. Kemudian yang ketiga, lebih banyak memakai otak kita untuk memutuskan sesuatu, lebih efektif dalam menyelesaikan masalah, menghindari konfrontasi, mungkin ketika kita sedang berdiskusi dengan banyak orang atau berada di suatu tim. Kemudian menghemat waktu juga, karena kita akan mempertimbangkan baik buruknya, dan fokus pada sebuah model diskusi, karena pasti kita nggak sendirian, pasti kita akan berdiskusi dengan tim kita. Plus yang terakhir, teman-teman, kita akan lebih menghilangkan ego kita, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, dari 6 topik cara berpikir ini ada banyak perbedaan-perbedaannya. Ini saya bahas satu persatu ya, teman-teman. Jadi semua orang itu mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Yang pertama, misal topi ini ada beberapa warna, teman-teman, ada 6. Yang pertama ada topi warna putih, topi warna merah, topi warna hitam, topi warna kuning, topi warna hijau, topi warna biru. Nah, dari masing-masing topi ini itu dikategorikan dengan cara berpikir yang berbeda-beda, teman-teman. Misal yang pertama, topi putih. Topi putih itu berpikir sesuai dengan fakta, teman-teman, sesuai dengan faktanya. Topi merah berpikir sesuai dengan emosinya, dengan perasaannya. Topi warna hitam itu lebih ke sesuatu yang negatif, ketika sesuatu yang menjadi kesulitan ketika kita memutuskan itu, atau dampak buruknya gitu. Kemudian ada topi warna kuning, itu cara berpikirnya ke sesuatu yang optimis, pasti bisa gitu. Kemudian juga ada topi berwarna hijau, teman-teman, cara berpikirnya itu lebih ke kreatif, jadi lebih ke kreatifnya. Kemudian ada juga topi yang berwarna biru, itu lebih ke kontrolnya. Jadi dari ke-6 itu, teman-teman, topi warna birulah ini yang jadi penengahnya, kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, misal ini terkait dengan topi warna putih. Ini teman-teman, ini bisa kalian gunakan misal untuk kalian bisa memutuskan sesuatu gitu ya. Ketika kalian pengen memutuskan A atau B, atau mungkin contohnya kalian pengen bangun cabang perusahaan baru, misal mau membuka cabang perusahaan handphone, seperti itu ya. Nah, kalau misal kita mempunyai cara berpikir dengan topi warna putih, yang pertama, topi warna putih itu cara berpikirnya dia akan berpikir secara netral dan juga objektif. Dia akan mencari dan juga menemukan data-data dan fakta yang ada di lapangan tuh bagaimana. Dia akan terus menggali informasi sebanyak mungkin, apa saja yang perlu diketahui dan apa aja yang belum diketahui. Kemudian juga cara berpikirnya itu menggunakan logika. Jadi contohnya kalau misal kita pengen bangun suatu perusahaan, misal perusahaan handphone gitu ya, kita akan benar-benar cari data sedetail-detailnya yang ada di sana itu bagaimana. Letaknya gimana, letaknya di mana, kondisi kompetitornya seperti apa. Kemudian untuk customernya, keramaiannya seperti apa, itu akan dicari sedetail mungkin. Itu kalau misal kita mempunyai cara berpikir menggunakan topi berwarna putih. Cuman teman-teman, topi berwarna putih ini juga ada kelemahannya, karena kalau misal kita banyak pertimbangan, terakhirnya kompetitor sudah buka perusahaan, kita masih belum, karena kita banyak banget pertimbangan. So, topi warna putih ini dia harus diimbangi dengan topi berwarna merah, karena cara berpikirnya beda. Kalau topi warna merah ini cara berpikirnya menggunakan perasaan, teman-teman. Jadi bedanya yaitu kalau topi warna merah dia akan berpikir menggunakan emosi, dia mengaktifkan intuisinya, melibatkan insting, emosi dan juga perasaannya, tanpa ada alasan logis, informasi yang cukup dan juga data yang konkret, seperti itu. Kemudian juga bisa menggunakan asumsi dengan intuitifnya. Jadi bagi teman-teman, kalau misal contohnya untuk yang topi warna merah ini,
ketika mau membangun suatu perusahaan tadi, yang perusahaan elektronik ya, handphone tadi ya, dia akan menggunakan perasaannya. Kalau misal dibuka di sini gimana, ini bisa bermanfaat nggak bagi banyak orang di sekitarnya. Kemudian kalau misal ini saya buka perusahaannya, gimana untuk perasaan daripada orang-orang di situ, terbantu nggak, kayak gitu. Jadi lebih menggunakan emosinya kayak gitu. Jadi itulah yang mendampingi cara berpikir topi putih tadi ke topi yang warna merah. Kemudian yang ketiga, kalau misal kita menggunakan cara berpikir menggunakan topi berwarna hitam, teman-teman, kebanyakan kalau misal kita bilang ya, ini tuh lebih ke quality controlnya, dalam artian tuh remnya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena topi warna hitam ini dia akan mengkritisi. Contohnya kayak gini, teman-teman. Kalau misalnya membedakan, yang pertama itu berpikirnya kritis dan waspada. Jadi akan mempertimbangkan apa sih negatifnya, apa sih sesuatu kalau misal dibuka di sini, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Gitu. Jadi dampak negatifnya itu akan benar-benar akan dipertimbangkan. Kemudian juga akan melihat kemungkinan gagalnya gimana kalau kita buka di sini. Gitu. Pertanyaannya segala dari sisi yang berlawanan, keluar segala kekhawatiran yang ada. Kemudian coba menyerang konfrontasi untuk konfrontasi idenya, kemudian temukan sisi negatif, kelemahan dan juga kekurangan. Jadi untuk topi berwarna hitam ini dia akan memikir kepada apa sih tantangan-tantangan ketika kita buka di situ gitu. Nah, cuman bagi teman-teman, jadi kadang ketika kita pengen bangun suatu perusahaan, kita juga nggak bisa mikir optimisnya terus, karena kan kita juga harus melihat negatifnya, atau ketika kita bangun di sana gagalnya gimana kan juga harus kita pertimbangkan juga kan, seperti itu. Kemudian juga ada yellow hat, teman-teman. Ini topi berwarna kuning. Kalau misal topi berwarna kuning ini, teman-teman, itu cara berpikirnya dia berpikir secara positif dan juga optimis. Beda seperti yang black hat tadi, topi berwarna hitam. Kalau topi berwarna kuning ini dia berpikirnya ke hal yang positif dan juga optimis, berani mengambil kesempatan yang ada, kemudian fokus pada keuntungan yang diraih, bahkan melihat situasi-situasi yang menguntungkan. Dia itu selalu menciptakan the best case scenario. Jadi kira-kira apa sih hal positifnya ketika kita bangun di sana nantinya, kemudian gitu eksplorasi pada sisi positifnya. Kalau misal cara berpikir yang topi hitam tadi, dia tuh akan mencari apa sih sesuatu yang negatif dampaknya ketika kita buka di sini. Kalau topi berwarna kuning ini dia akan melihat apa sisi positifnya ketika kita bangun perusahaan yang ada di sana, kayak gitu. Jadi menyeimbangkan cara berpikir, teman-teman, itu biar kita bisa menyeimbangkan antara berpikir tantangan yang positif, biar kita bisa menyeimbangkan. Kemudian teman-teman, selanjutnya ada topi berwarna hijau. Kalau topi berwarna hijau ini lebih ke memberikan ide-ide gitu. Jadi memberikan ide-ide baru. Idenya udah ada tapi diberikan ide-ide baru lagi, kayak gitu. Jadi kalau keterangannya itu berpikir akan ide-ide baru yang muncul, temukan konsep yang baru yang beda, imajinasi kreatif bebas tanpa batas, kemudian fokus untuk mencari alternatif baru. Jadi kalau semisal kita pengen bangun perusahaan handphone tadi, sudah ada idenya, kemudian apa sih tambahannya, ide-ide baru apa, jadi dia akan lebih memberikan ide-ide baru. Kemudian ada juga blue hat, teman-teman, itu topi, cara berpikir topi berwarna biru. Nah, kalau misal topi berwarna biru itu dia seperti controlling dari semuanya, karena dia akan merangkum. Nah, misal topi berwarna putih berpikir seperti ini, hitam seperti ini, merah seperti ini, hijau seperti ini, kemudian kuning seperti ini. Nah, kalau cara berpikir topi berwarna biru, dia akan merangkum semuanya. Nah, misal dampaknya seperti ini, datanya seperti ini, positifnya kalau kita bangun di sana seperti ini, ada ide baru seperti ini. Kemudian terakhirnya teman-teman, kita bisa maksimalkan, kita bisa memutuskan kira-kira baik buruknya itu yang mana. Jadi kita akan lebih tahu dalam memutuskan suatu permasalahan, kita nggak fokus saja pada sesuatu yang negatif, karena kalaupun kita fokus ke sesuatu yang negatif pun kita juga akan kesulitan, kita akan ketinggalan. Kalau kita cuma fokus kepada data saja, kita cari data terus, terakhirnya kita nggak jadi bangun perusahaan, elektronik tadi, misal perusahaan handphone gitu ya. Kemudian kalau misal kita cuma fokus kepada sesuatu yang negatif, ya sama aja teman-teman. Terakhir teman-teman,
memang kita harus menyeimbangkan cara berpikir ini. Kalaupun ternyata kita mempunyai tim, kita juga harus mendengar masukan-masukan dari mereka seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi kita bisa menimbang, memilah, memilih sesuatu yang memang bisa kita kembangkan dan juga bisa kita jadikan keputusan nantinya. Nah, inilah teman-teman caranya bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan, baik buruknya, positif enggaknya, kalian akan tahu. Mungkin itu aja teman-teman dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sekian dari saya, Sitting Head dari Edwan Lebono, teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.